di video kali ini aku bakal ngasih tahu tentang sistem bilangan dan pengkodean ASCII. Jadi yang pertama aku bakal bahas apa sih itu sistem bilangan. Jadi sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Sistem bilangan menggunakan basis base atau radix tertentu yang tergantung dari jumlah bilangan yang digunakan. Konsep dasar sistem bilangan senantiasa mempunyai base radix, absolute digit, dan passional place value. Sistem bilangan terdiri atas 4 bilangan. Yang pertama yaitu bilangan desimal, kedua bilangan biner, ketiga bilangan oktal, dan keempat bilangan heksadesimal. Selanjutnya aku bakal bahas sistem bilangan desimal. Bisa dilihat di PPT. Jadi, sistem bilangan desimal menggunakan 10 macam simbol. Bilangan berbentuk 10 digit angka, yaitu dimulai dari 0 dan yang terakhir 9. Sistem bilangan desimal menggunakan basis atau radix 10. Bentuk nilai suatu bilangan desimal dapat berupa integer desimal, desimal integer, atau pecahan desimal, fraction desimal. Integer desimal adalah nilai desimal yang bulat. Absolute value merupakan nilai mutlak dari masing-masing digit di bilangan. Positive value atau position value atau nilai tempat merupakan penimbang atau bobot dan masing-masing digit bergantung pada posisinya, yaitu bernilai basis dipangkatkan dengan urutan posisinya. Oleh karena itu, nilai 8598 dapat juga diartikan dengan 8 dikali 1000 ditambah 5 dikali 100 ditambah 9 dikali 10 ditambah 8 dikali 1. Pecahan desimal adalah nilai desimal yang mengandung nilai pecahan di belakang koma. Baik integer desimal maupun pecahan desimal dapat ditulis dengan bentuk eksponencial. Misalnya nilai 82,15 dapat dituliskan 0,8215 kali 102. Setiap nilai desimal yang bukan 0 dapat dituliskan dalam bentuk eksponensial standar, yaitu ditulis dengan matisa dan eksponen. Matisa merupakan nilai pecahan yang digit pertama di belakang koma bukan bernilai 0. Selanjutnya sistem bilangan biner, bisa dilihat di PPT. Bilangan biner adalah bilangan yang berbasis 2 yang hanya mempunyai 2 digit, yaitu 0 dan 1. 0 dan 1 disebut sebagai bilangan binari, digit atau bit. Bilangan biner ini digunakan sebagai dasar kompetensi digital. Bobot faktor untuk bilangan biner adalah pangkat atau kelipatan 2. Sistem bilangan biner menggunakan 2 macam simbol. Bilangan berbentuk 2 digit angka, yaitu 0 dan 1. Sistem bilangan biner menggunakan basis 2. Selanjutnya yaitu sistem bilangan oktal. Sistem bilangan oktal atau octal number system menggunakan 8 macam simbol bilangan, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sistem bilangan oktal menggunakan basis 8. Nilai tempat sistem bilangan oktal merupakan perpangkatan dari nilai 8. Selanjutnya yaitu sistem bilangan heksadesimal. Sistem bilangan heksadesimal atau hexadecimal number system menggunakan 16 macam simbol, yaitu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
A, B, C, D, E, dan F. Sistem bilangan heksadesimal menggunakan basis 16. Sistem bilangan heksadesimal digunakan untuk alasan-alasan tertentu di beberapa komputer. Misalnya IBM Sistem 360, Data General Nova, PDP -11-. Sistem bilangan heksadesimal mengorganisasikan memori utama ke dalam bentuk bit yang terdiri dari 8 bit binary digit. Masing-masing bit digunakan untuk menyimpan satu karakter alfanumerik yang dibagi dalam dua grup masing-masing. Bagian 4 bit, bila satu bit dibentuk dua grup 4 bit, masing-masing bagian 4 bit disebut dengan nibble. 4 bit pertama disebut dengan high order nibble dan 4 bit kedua disebut dengan low order nibble. Bila komputer menangani bilangan dalam bentuk biner yang diorganisasikan dalam bentuk grup 4 bit, akan lebih memudahkan untuk menggunakan suatu simbol yang mewakili sekaligus 4 bit akan dilibatkan sebanyak 16 kemungkinan kombinasi yang dapat diwakili, sehingga dibutuhkan suatu sistem bilangan yang terdiri dari 16 macam simbol atau berbasis 1, yaitu sistem bilangan heksadesimal. Digit 0 sampai dengan 9 tidak mencukupi, maka huruf A sampai dengan F dipergunakan. Misalnya bilangan biner 110011 dapat diwakili dengan bilangan heksadesimal menjadi C7. Oke, selanjutnya di sini aku akan bahas bilangan kode 7 bit ASCII. Bisa dilihat di PPT. Kode 7 bit yang dikenal dengan nama International Alphabet 05 dari International Standard Organism atau ISO, di Indonesia lebih dikenal dengan nama kode ASCII atau American Standard Code for Information Exchange. Kode ASCII seperti yang terlihat pada tabel 1 di bawah ini menyediakan 128 kombinasi. Dari 128 kombinasi tersebut, 22 kode diantaranya digunakan untuk fungsi-fungsi kendali, seperti kendali piranti, kendali format, pemisah informasi, dan yang terakhir kendali pengiriman. Kode ini merupakan kode alfanumerik yang paling populer dalam teknik komunikasi data. Kode ini digunakan 7 bit untuk operasinya, sedangkan bit ke-8 dapat ditambahkan untuk posisi pengecekannya. Bit secara even atau odd parity. Penjelasannya yaitu bisa dilihat di tabel, ada tulisan NULL atau bisa null, SOH atau bisa start of heading, STX atau start of text, ETX atau end of text. Oke, kalian bisa searching di Google buat cari tahu apa sih itu pengertian dari NX, NEQ, ACK, BEL, BS. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu kendali format. Kendali format atau format control merupakan karakter-karakter yang digunakan untuk mengendalikan format pengaturan posisi pin, head, atau kursor sesuai keinginan. Ada 6 karakter yang digunakan untuk melakukan kendali format, yaitu pertama BS, HOT, LF, VT, FF, dan yang terakhir CR. Selanjutnya yaitu kendali pengiriman. Kendali pengiriman ini digunakan untuk mengemas pesan ke dalam format yang dikenal dan untuk mengontrol aliran data dalam jaringan. Kendali pengiriman ini digunakan dalam protokol-protokol yang berorientasi karakter.
Protokol yang berorientasi karakter menggunakan karakter-karakter khusus untuk membedakan segmen-segmen bingkai informasi yang berbeda-beda pada saat pengiriman. Pada protokol ini, semua pesan dikirim dalam sederetan bit. Beberapa karakter yang digunakan untuk kendali pengiriman antara lain bisa dilihat yaitu ada SOH, STX, ETX, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kendali piranti. Kendali piranti atau device control adalah merupakan karakter-karakter yang digunakan untuk mengendalikan piranti seperti mengendalikan operasi fisik dari setiap terminal. Contoh implementasinya adalah seperti menghidupkan atau mematikan tombol penggerak. Karakter-karakter yang dipakai untuk mengendalikan piranti-piranti tersebut antara lain adalah DC1, DC2, DC3, dan DC4, DC1, dan DC3. Biasanya dipakai DC1 dan DC3 biasanya dipakai untuk mengendalikan aliran data dari terminal tak sinkron, sedangkan DC1 untuk menghidupkan aliran dan DC3 untuk mematikan aliran data. Oke. Selanjutnya yaitu pemisah informasi. Pemisah informasi atau information separator digunakan untuk memisahkan informasi yang dikirim, sehingga membutuhkan perekaman dan penyimpanan data. Dan datar kode ASCII pada tabel 1 terdapat 4 karakter yang dikategorikan sebagai pemisah informasi. Keempat karakter tersebut adalah 1 US, 2 RS, 3 GS, dan yang terakhir FS. Demikian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.